Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjutkan, kita mengkaji bersama, kita mentelaah bersama, kita membaca kitab yaitu Tafsir Juz Ammah yang ditulis oleh As-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kajian sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, sampai kita masih pada tafsir surah An-Naba, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la yadzuquna fiha bardau wala syaraba. Jadi ahlun nar itu, nasallallahu alaihi wasallam, semoga Allah menjauhkan kita dari neraka dan apa-apa yang mendekatkannya dari perkataan dan perbuatan, sesuai doa kita tadi di awal, yaitu ahlun nar itu, jamaah sekalian, mereka tidak mencicipi, merasakan di dalam neraka itu air yang dingin, dan juga tidak mereka merasakan air minum yang menyegarkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menafikan itu dari mereka. Apa yang mereka dapatkan? Naam, qala al-muallif rahimahullah taala, qala asy-syekh rahimahullah taala, yaitu illa hamiman wa ghassaqa. Illa hamima wa ghassaqa, yaitu orang-orang ahlun nar itu, penduduk neraka itu, tidak ada yang mereka dapatkan, yang dingin, tidak juga mereka tidak mendapatkan minuman kecuali apa? Hamimau wa ghassaqa. Nah, di sini dijelaskan oleh As-Syaikh bahwasanya penafian ini tidak berarti bermakna bahwasanya menurut para ahli ilmu balaghah atau ilmu nahwu, bahwasanya di sini itu yang dikecualikan ini bukan berarti yang sama dengan yang dikecualikan tadi. Mesti dikecualikan dari mereka tidak mendapatkan air yang dingin, juga tidak mendapatkan minuman. Jadi maksudnya ini bertolak belakang. Jadi bertolak belakang sama sekali. Jadi di sini dikatakan wal ma'na laisa lahum. Jadi maknanya adalah mereka sama sekali tidak mendapatkan itu semua kecuali apa? Illa hadal hamim wa huwa al-ma'ul har al-muntaha fil hararah. Jadi hamiman ini jamaah yaitu nasallallahu alaihi wasallam,
yaitu air yang mendidih, yang menggelegak, yang paling panas sekali. Jadi air yang betul-betul mendidih, menggelegak, yang panas sekali. Jadi al-muntaha fil hararah, artinya betul-betul yang titik paling tertinggi dari air yang mendidih itu. Jadi panasnya itu panas yang sangat, jadi panas, jadi ujung terakhir dari panas. Saya bisa diderajatkan segitu, derajat panas itu bisa sampai 1000, maka air yang diminum oleh penduduk neraka ini adalah air yang panas itu sampai 1000 derajat. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Nah, jadi di sini disalahkan yughatsuna bima kal muhli yashwil wujuh. Mereka itu diberikan minuman dengan air yang panas yang membuat wajah ini mengelupas, dia seperti terbakar, tergoreng, jadi terkelupas wajah ini. Nasallallahu alaihi. Jadi kalaupun diberikan minuman itu, maka itu adalah minuman yang sangat panas, yang titik tertinggi dari derajat panasnya itu, yang akan bisa membuat wajah mereka itu mengelupas dan seperti yang tergoreng gitu. Jadi yashwil wujuh artinya membuat wajah mereka rata gitu, jadi hancur semua wajah-wajahnya ini karena kena air yang sangat panas tadi itu. Nah, ya, jadi seperti dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Jadi juga dalam ayat yang lain dijelaskan dalam tafsir dari ayat ini, yaitu karena jamaah sebagaimana pernah kita sampaikan sebelumnya, Al-Quran itu sebagai dalam kaidah tafsir, dalam tafsir Mukasir bahasanya tafsirul ayah bil ayah. Kemudian juga kalau tidak tafsirul ayah bis sunnah. Jadi satu ayat itu bisa menafsirkan ayat yang lainnya. Ya, sebagaimana juga suatu ayat itu ditafsirkan dalam sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya wasuqu ma'an hamima faqati'a am'a'uhum. Nah, faqata'a am'a'uhum. Jadi mereka itu, penduduk neraka itu jemaah, diberikan minuman yang sangat panas tadi, yang paling tinggi derajat tingkat kepanasannya tadi, jadi muntaha fil hararah tadi, yaitu maka dengan itu maka akan terputuslah lambung-lambung dan usus-usus mereka. Nasallallahu alaihi. Jadi di sini juga kemudian itu arti hamiman, kemudian arti daripada ghassaqa ini illa hamima wa ghassaqa. Al-ghassaqa itu artinya apa? Qala al-mufassirun, berkata para ulama ahli tafsir, jadi al-ghassaq ini arti itu minuman yang sangat busuk, baunya tuh sangat busuk, ya. Jadi sangat busuk, ya, minuman yang busuk sekali. Jadi bau itu sangat busuk dan juga sangat dingin. Jadi udah busuk, sudah dingin. Nah, coba kita bayangkan aja jemaah, kalau ada air itu, misalnya kita yang misalnya di dunia ini, maksudnya ya mimbabil misal teman-teman hadis kadang tujuan contoh. Biasanya kalau orang tuh senang kalau minum yang dingin itu, kalau diharum tuh terasa sekali nikmatnya. Mungkin bisa kita minum teh, mungkin ya teh sariwangi kah, atau teh mawar atau apa saja, atau misalnya yang penikmat kopi, bisa dia minum sudah dingin terus wanginya harum sekali, itu tuh sangat nikmat sekali kita minum. Nah, bagi penduduk neraka itu sudah panas lagi, terus baunya busuk sekali. Jadi ghassaqa ini jemaah artinya adalah minuman yang busuk baunya dan sangat dingin sekali. Jadi sangat busuk baunya dan sangat dingin. Itulah ghassaqa itu artinya jemaah sekalian. Nah, di sini jemaah fayuzma'u lahum wal iyadu billah. Dan maka dikumpulkan bagi mereka. Jadi minuman penduduk neraka itu kalau diberi minuman yang panas itu, jadi air yang panas itu air yang sangat panas mendidih sampai bisa menghancurkan wajah ini, membuat terkelupas wajah kulit di wajah ini. Atau juga kalau diberi minuman yang dingin, maka dinginnya itu bau busuk dan sangat dingin. Jadi di sini dikatakan oleh Syekh fayuzma'u lahum waliyadu billah bainal ma'il har syadidil hararah wa al-ma'i al-barid asyadidil burudah. Jadi nasallallahu alaihi. Jadi penduduk neraka itu diberikan minuman yang sangat panas, yang panas sekali, sangat panas. Jadi digabung bagi mereka. Dan juga ada minuman yang sangat dingin dan sangat dingin sekali. Liyadzuqul adzab min nahiyatain, agar mereka itu merasakan betul adab itu dari dua arah, yaitu min nahiyatil hararah, yaitu dari
dapatkan panas yang sangat, dan juga min nahiyatil burudah, dan juga mereka mendapatkan, jadi dari sisi mereka itu akan mendapatkan minuman yang sangat-sangat dingin dan juga sangat-sangat bau. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Bahkan sebagian mufassirin mengatakan bahasanya al-murad jadi bi ghassaq ini jamaah, yakni ghassaq ini jamaah artinya juga, jadi keterangan para mufassir dari yang lain juga bahasanya itu adalah jadi perasan ahli neraka jamaah sekalian. Nasallallahu alaihi. Jadi yang keluar dari ajwaf ini, maaf, jadi itu bisa keluar dari mulutnya, keluar dari hidungnya, keluar dari kubulnya, keluar dari duburnya, itu nanah, darah, pokoknya perasan ahli neraka itu jemaah sekalian. Nah itulah qasaq itu jemaah sekalian. Nasallallahu alaihi. Jadi itulah yang akan diminum oleh penduduk neraka itu. Jadi perasan penduduk neraka itu yang sangat bau tadi dan sangat dingin tadi. Jadi dijelaskan di sini innal murad bil ghassaq, artinya sadidu ahlun nar, artinya perasan, jadi nanah yang keluar dari rongga-rongga, ima itu mulut, ima itu hidung, ima itu kubur atau dubur dari penduduk neraka. Wa ma yahruju min ajwafihim min, jadi apa yang keluar dari itu, rongga-rongga yang keluar ini dari itu tuh, baik itu adalah nanah atau juga bisa jadi darah ya, jadi seluruhnya, atau keringat mereka. Nah jadi seperti itu jemaah sekalian. Wa ala kulli hal, kata saya ini, qala al-muallif qala as-sayyid wa ala kulli hal fal ayatul karimah tadullu ala annahum la yadhuquna illa hadha asy-syarab alladhi yaqta'u am'ahum min hararatihi. Ala kulli hal jemaah, jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya penduduk neraka itu tidaklah mereka merasakan kecuali adalah minuman yang tadi, minuman yang sangat panas, yang dengan itu sangat panas, dengan itu akan membuat tercerai-berai atau terputus usus mereka ini karena sangat panasnya. Kemudian juga nasallallahu alaihi. Sehingga sampai pada hati-hati mereka jatuh itu semuanya terbakar, ya hangus, terbakar karena itu. Nasallallahu alaihi. Ya Syekh sini selalu mengulang perkataan ini. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua tentu jemaah, kita mohon kepada Allah diselamatkan kita, diberikan keafiatan fid dunya wal akhirah. Sama kita selalu juga kita baca dalam zikir pagi dan sore kita itu jemaah sekalian, yaitu apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Jadi kita mohon kepada Allah kemaafan dan keafiatan, jadi al-afwa wal afiyah baik di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Jadi kalau kita mendengarkan hal-hal seperti ini jemaah, berita-berita yang ada dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi tentang masalah siksa penduduk neraka dan juga ancaman-ancaman yang didapatkan, maka kita berdoa kepada Allah, nas'alullaha al-afiyah, atau kita bisa berdoa nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan keafiatan. Jadi dijauhkan dari ini semua. Baik. Kemudian juga sini jemaah, wa idza istama'at hadhil anwa' minal 'adzab kana dzalika ziyadatun fi mudha'afatil 'adzab 'alaihim. Nah, apabila seperti ini bergabung antara tadi dapatkan minuman yang sangat panas, yang pada puncak dari rasa panas, dan juga minuman yang sangat dingin dan juga sangat busuk baunya, maka itu semua tentunya adalah dilipat gandakan azab bagi mereka. Nasallallahu alaihi. Kemudian Allah berfirman, jazaa'an wifaqa. Kemudian Allah berfirman, jazaa'an wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Nah, di sini dikatakan ai yujzauna bidzalika jazaa'an muwafiqan li a'malihim min ghairi an yuzlamu. Jadi dibalas dengan seperti ini jemaah sekalian, itu memang balasan setimpal atas amal-amal mereka di dunia ini. Ya, tanpa mereka itu dizolimi sedikit pun. Qala Allah Ta'ala tabaraka ta'ala, innallaha la yazlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya sebenarnya Allah menafikan sendiri bahwa mereka itu bahasanya manusia, ya maksudnya ahlun nar yang dihukum ini atau diazab ini, itu sama sekali tidak karena Allah SWT berbuat zalim pada mereka, tapi sebenarnya adalah karena sesuai dengan amal perbuatan, balas yang setimpal atas amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia ini. Nah, karena Allah berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
tidak pernah berbuat zalim, tidak menzalimi manusia ini sedikit pun, walakinnan nasa, akan tetapi manusia itu sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, fahadzal jazaa muwafiqun wa mutabiqun li a'malihim. Yani thumma bayyana wajhal muwafaqah hadzal adzab li a'mal faqala innahum kanu la yarjuna hisaba. Nah, di sini kemudian dijelaskan jamaah sekalian bahwasanya tentunya balasan bagi ahlun nar ini akan sesuai dengan balasan setimpal dengan amal perbuatan mereka. Kemudian Allah SWT menjelaskan bagaimana sesuainya azab mereka ini sesuai dengan amal perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala firman, nah ini jemaah sekalian, ini sifat dari orang-orang kafir itu, innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Yakni sesungguhnya mereka dahulu di dunia itu tidak mengharapkan atau tidak percaya akan adanya hisab di hari kiamat kelak. Bahkan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan pendustaan yang sangat besar sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini fadzakara inhirafahum fil aqidah wa inhirafahum fil qaul. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahasanya Allah menyebutkan bagaimana mereka penyimpang mereka dalam masalah akidah. Jadi maksudnya mereka tidak percaya akan adanya hari akhirat, tidak percaya pada adanya hari kebangkitan, sebagai di awal ayat ini, yaitu amma yatasaalun anin naba'il azim. Jadi apa yang mereka pertanyakan, jadi apa yang ditanya oleh manusia itu. Jadi antaranya itu orang-orang yang ada kafir, ada yang mendustakan dan sebagainya. Jadi mukhtalifun, seperti sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di awal ayat tentang hal ini. Masih jamaah. Nah, orang-orang kafir itu seperti itu. Jadi mereka itu innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka tidak percaya, tidak mengharapkan akan adanya hisab, tidak percaya mereka. Bahkan mereka wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Bahkan mereka itu sangat-sangat mendustakan ayat-ayat kami. Jadi sangat mereka mendustakan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya mendustakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu menyimpang dalam masalah akidahnya, dan juga yaitu perkataan mereka innahum kanu la yarjuna hisaba, ai la yu'minuna ayyuhasibu. Jadi mereka tidak percaya, tidak membenarkan, tidak berharap mereka itu akan dikena hisab nanti, akan dihisab. Ya, bal yungkiruna al-hisab, bahkan mereka itu mengingkarinya. Yungkiruna al-ba'sa wa yaqul, mereka itu orang-orang kafir itu mereka mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Makanya mereka berbuat semaunya karena mereka tidak percaya akan adanya balasan, tidak percaya ada hari kebangkitan, tidak ada perkara hari kiamat. Karena memang gambaran dalam Al-Qur'an dan ayat yang lain, mereka apa perkataan mereka? Yaqulun, apa ucapan orang kafir itu? Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Jadi tidaklah kehidupan kita ini di dunia ini jadi tidaklah ada kehidupan kecuali kehidupan kita di dunia ini. Kita hidup di sini, kita mati, kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Jadi tidaklah membuat kita ini mati ini kecuali hanya waktu saja, karena usia saja, termakan usia. Jadi tidak mereka percaya bahwa itu adalah ajal yang Allah tentukan, dan mereka nanti kala akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan balasan yang setimpal dengan amal perbuatan mereka. Dan tentunya bagi orang beriman yang meyakini akan adanya kehidupan akhirat, adanya hisab, adanya yaumul qiyamah, yaumul jaza dan seterusnya, maka mereka akan berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk melakukan amal-amal yang dengan itu insyaallah taala mereka akan dibalas dengan surga nanti insyaallah pada ayat berikutnya insyaallah. Nah, jadi seperti itu jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan ini kita, ya saya terutama menyampaikan jemaah, berfaedah buat kita agar kita terus semangat dalam kita beribadah, semangat kita dalam beramal yang soleh, kita berlomba-lomba mengejar, kita berlomba-lomba beramal, fastabiqul khairat, dalam kita meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala dari surganya kelak yang penuh dengan kenikmatan tentunya. Ya insyaallah taala kita berdoa selalu tentunya dalam setiap kajian kita, seperti tadi yang kita doakan dalam muqaddimah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Jadi kita berdoa kepada Allah, kita mohon kepada Allah surga, dan berikan kita taufik untuk beramal yang mendekatkan diri kepada surga itu dari perkataan kita, dari zikir kita, dari yang keluar dari lisan kita ini, dan juga dalam amal perbuatan kita dengan anggota tubuh kita. Nah, jadi seperti itu jemaah sekalian. Nah, kemudian sini jelaskan bahasanya
fala yarjuna hisaba yuhasabuna bihi li'annahum yunkirun dzalika hadza aqidatu qulubihim amma alsinatuhum fayukadzibun fayaquluna hadza adapun ini dijelaskan di sini oleh saya bahwasanya mereka itu tidak beriman akan adanya hisab nanti pada hari kiamat nanti kelak karena mereka mengingkari itu semua. Mereka mengingkari kufur pada hal-hal seperti ini. Mereka tidak beriman. Nah, ini adalah i'tiqad mereka pada hati mereka, jadi mereka menyangka seperti itu i'tiqad hati mereka. Adapun dalam lisan mereka mengingkari, mereka mengatakan inilah dusta, ini adalah sihir. Ya, ini adalah dusta. Sampai dulu orang-orang kafir Quraisy berkata pada Rasulullah inilah jadi kadzabun asir. Jadi Rasul itu katanya mereka adalah pendusta, kemudian mengatakan adalah tukang sihir dan seterusnya. Ini hadza jununun. Jadi ini adalah perbuatan gila, ini adalah kegilaan ini katanya mereka seperti wa ma asbah dzalika dan ucapannya semisal dengan itu. Ya, kama jaa fi kitabillahi ma yasifu bihi haula'il mukadzibuna Rasulullah kama qala Allah azza wa jalla wa kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Nah, ini dia. Jadi biasa berkata seperti itu orang-orang kafir dari dulu sampai sekarang. Ya, jadi dikatakan kepada para nabi dan rasul dan para penyuruh kebaikan atau sebagai zaman selain tidak adanya nabi dan rasul, apa ucapan mereka? Ya, tidaklah mereka maka demikianlah tidaklah datang kepada mereka sebelum kalian sebelum mereka itu seorang rasul kecuali mereka mengatakan ini tukang sihir, ini orang gila ini. Jadi seperti itu. Nah, nasallallahu alaihi wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Jadi sebanyak perkata orang kafir kepada Rasulullah, mereka katakan ini adalah tukang sihir yang sangat pendusta, ya. Atau juga mengatakan syair. Jadi mereka juga mengatakan adalah tukang syair ini. Jadi orang yang bersyair, jadi anak syair saja. Nasallallahu alaihi wa qalu atau dalam ayat yang lain banyak sekali wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihil dzikru innaka lamajnun. Jadi mereka berkata juga wahai orang-orang yang maksudnya kepada Rasulullah SAW, hai orang yang diturunkan padanya az-zikir maksud Al-Qur'an ini, sungguh engkau benar-benar adalah orang gila. Nah, coba seandainya didatang pada mereka malaikat, ya, kalau seandainya engkau orang-orang yang benar. Jadi mereka tuh menantang Rasulullah SAW. Mereka katakan, kamu ini betul-betul orang gila. Coba kalau benar kamu, coba datang kepada kami malaikat. Ya, dalam hadis jelaskan, seandainya kalau datang malaikat itu nanti betul akan diazab mereka tentunya. Sebenarnya dulu pernah datang malaikat kepada Rasulullah waktu peristiwa Taif itu, Rasulullah SAW ditawarkan, ini ada malaikat Jabal ini, seandainya coba perintah aja apa yang kamu mau. Jadi waktu itu kalau engkau mau aku akan timpakan 2 gunung itu pada penduduk Makkah. Tapi subhanallah begitu Rasulullah SAW berkata, saya berharap agar nanti keluar dari sulbi mereka itu mayya'budullaha wahdah. Jadi la yusykuna bihi syai'a. Bahkan saya berharap nanti akan keluar dari anak keturunan mereka nanti itu orang-orang yang akan beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Dan benar subhanallah, harapan dan doa Rasulullah buat Allah kabulkan tentunya, sehingga ya ahlu Makkah, ya juga ahlu Madinah dan ahlu Makkah khususnya, hanya di sanalah pusat dakwah tauhid yang tersebar Islam ini dari sana, yaitu dari Makkah dan dari Madinah, dijaga oleh Rasulullah ila yaumil qiyamah insyaallah taala. Baik, demikian mungkin jamaah yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan ini. Ya tadi sudah. Jadi innahum jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Kita sampai ini. Jadi kemudian dilanjutkan bahasanya wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala satu kami kami telah tulis, kami catat dia. Jadi wa kullu syai'in yani yashmalu ma yaf'aluhu Allahu azza wa jalla min khalqi wa tadbir fil qaul wa yashmalu ma ya'maluhu al-ibadu min al-aqwali wal af'al wa yashmalu kulla saghirin wa kabirin ahsaynahu. Jadi di sini jemaah wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba sini. Jadi kullu syai'in itu maksudnya terkandung di situ mencakup semua apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Jadi maksud dalam hal ini itu Allah Subhanahu wa taala
menciptakan manusia, menciptakan makhluk ini, Tuhan mengatur semua alam semesta ini, juga mencakup semua itu adalah apa-apa yang dikerjakan oleh hambanya. Apa yang dikerjakan oleh hambanya ini dari perkataan mereka, dari perbuatan mereka. Jadi setiap bayi yang besar atau kecil itu ahsoinahu ai utbatnahu bil ihsa. Jadi kami betul-betul catat dengan sangat teliti, dengan dakik, dengan teliti. Alladzi la yakhtalifu, yang tidak ada ya tidak ada tidak ada pertentangan. Jadi betul-betul dicatat semuanya. Jadi dalam kitab itu, yakni kitab. Jadi maksud ini kitab ini maksud kitaban wa qad thabata hadis sahih an Allah taala kataba ayat. Bagaimana dalam hadis yang sahih jemaah bahwasanya innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasana. Jadi Allah Subhanahu wa taala menulis takdir makhluknya ini sebelum diciptakannya langit bumi 50.000 tahun sebelumnya. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Jadi kullu shay'in yajri bi qadarillah jemaah sekalian. Jadi segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah jemaah, masalah takdir ini sedikit tambahkan dan di luar kajian ini, itulah mizan, itulah timbangan dalam kita beriman ini jemaah sekalian. Jadi kalau orang yang sudah beriman betul-betul dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, yuhanni'lahu alais, maka dia akan hidupnya akan tentram, hidupnya akan bahagia. Jadi dia tidak menggerutu, tidak meridi dan seterusnya. Sebagai doa kita ada jemaah, yaitu Allahumma inna nas'aluka antaj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Jadi itu makna doa itu jemaah. Sebenarnya pernah kita laksanakan dalam kajian sebelumnya juga, bahasanya kita berdoa kepada Allah agar dijadikan seluruh ketentuan, seluruh ketetapan, seluruh takdir Allah tadi buat kita ini, hakikat itu adalah kebaikan buat kita semua jemaah. Mungkin dalam pandangan kita sebagai manusia yang pendek ini, yang tidak bisa ketahui perkara yang gaib tentunya, itu akan buruk bagi kita. Ternyata subhanallah, kalau kita merenung kembali, hak itu adalah kebaikan bagi kita jemaah. Hatta kita diberikan penyakit, diberikan musibah, itu untuk kita. Sebagai dalam ayat yang sudah sejarah sering dibaca pada subuh Jumat itu apa? وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Jadi hikmahnya apa? Kami berikan mereka cobaan, ujian yang sedikit sebelum nanti di dunia nanti, agar apa? Agar mereka la'allahum yarji'un, agar mereka kembali sadar bahwa ini salah, ini dan seterusnya. Jadi ini melanggar aturan yang Allah telah tetapkan, ini melanggar aturan yang Rasulullah tetapkan dan seterusnya. Jadi seperti itu jemaah. Jadi hakikatnya semuanya itu tidak ada yang buruk. Jadi semua takdir itu berakhir jemaah sekalian, kembali itu akan kita rasakan baik. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka anta ja'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu agar engkau jadikan seluruh yang engkau takdirkan bagiku ini atau bagi kami ini adalah kebaikan bagi kami. Jadi khairat, jadi semuanya adalah baik. Jadi sebagai dalam makna juga ayatnya itu biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha, sampai di akhir ayat itu. Jadi biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi hakikatnya semua yang Allah takdir itu adalah di tangan Allah, segala kebaikan itu innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Baik, barakallahu fikum, kita cukupkan mungkin sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, kalau mungkin terlalu cepat mungkin saya berbicara atau belum jelas, tapi insyaallah mudah-mudahan kita pahami jamaah. Mudah-mudahan dengan ini ya, terutama saya juga ya, kita semua tentu yang mendengarkan kajian ini makin besar rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, makin besar kita dengan makin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru kita akan makin berusaha mendekatkan diri kepadanya. Kita ingat bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala, kita dengan itu justru kita akan mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai amal-amal yang soleh yang mampu kita kerjakan atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, naktafi bihadzal qadar. Kita cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat buat ana dan antum semua. Wa nahtatim sana bid-du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna
waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma barik lana fin niyyati waz zurriyyati wal 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.